saudara-saudara, ketemu lagi di sini sama saya Febri. Oke, hari ini kita belajar tentang program Paint. Di dalam komputer ini ada suatu program yang mana disebut sebagai program pengolah gambar. Kenapa disebut program pengolah gambar? Karena program ini biasa digunakan untuk menggambar. Nama programnya yaitu Paint. Seperti apa Paint itu? Langsung saja kita buka. Yang pertama, langkah awalnya yaitu jangan lupa untuk menyalakan komputernya dahulu. Kalau tidak nyala, mana bisa kita praktek ya. Oke, yang pertama selanjutnya kita klik Start, ada di pojok kiri bawah. Di sini saya menggunakan Windows 10. Klik tombol Start, kemudian langsung saja tulis di keyboard Paint. Nah, dilihat di sini ikonnya seperti ini, diingat-ingat namanya Paint. Kalau sudah bisa diklik open ini atau klik ikon ini. Oke, ditunggu. Nah, ini dia. Ini jendela Paint, program Paint ya. Nah, di sini saudara-saudara bisa menggunakan Paint ini untuk menggambar. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu ikon-ikon apa saja yang ada di dalam program Paint. Nah, yang pertama yaitu ada di menu Home. Nah, menu Home ini isinya apa aja? Nah, yang pertama ada kelompok namanya clipboard. Clipboard ini isinya ada paste, ada cut, ada copy. Nah, di sini gunanya untuk memperbanyak gambar. Kalau copy untuk memperbanyak gambar, kalau cut untuk memindahkan gambar. Kalau paste ini fungsinya kelanjutan dari copy sama cut. Nah, jadi ketika saudara-saudara menggunakan fungsi copy atau cut, itu selanjutnya harus diikuti dengan fungsi dari paste. Itu kelompok clipboard. Kemudian selanjutnya ada kelompok image. Nah, di kelompok image ini ada namanya ikon select, ini, selection. Kemudian ada crop, ada resize, dan juga ada rotate. Fungsinya apa saja? Nah, kalau select kita otomatis digunakan untuk menyeleksi sebuah gambar. Jadi ketika saudara-saudara sudah mulai menggambar, kemudian ada beberapa bagian yang ingin dipindah atau diseleksi, itu menggunakan fungsi ini. Kemudian selanjutnya ada crop. Pasti beberapa saudara-saudara sudah tahu fungsi dari crop, yaitu untuk memotong suatu gambar. Nah, selanjutnya resize. Resize ini merubah ukuran gambar atau merubah ukuran gambar yang sudah di-select tadi. Nah, resize. Kemudian ada rotate. Rotate ini untuk memutar, memindahkan posisi gambar, baik itu memutar atau mungkin dibalik. Nah, itu rotate. Selanjutnya ada menu kelompok tools. Kelompok tools di sini ada yang namanya pensil. Fungsinya yaitu untuk menggambar bebas. Jadi misalkan saja kita praktekkan nih. Kalau saya menggunakan pensil, berarti menggambarnya bebas. Seperti ini. Bentuknya tidak beraturan karena memang bebas. Ini namanya pensil. Kemudian yang kedua ada fill with color. Artinya isi dengan warna. Nah, berarti di sini digunakan untuk mewarnai. Caranya bagaimana? Kita langsung saja klik ikonnya. Kemudian di sini tabel color ini ada pilihan warnanya. Saudara-saudara bisa pilih
Misalkan di sini saya coba pakai warna biru. Kemudian arahkan di gambar yang sudah saudara buat. Nah, langsung saja diklik seperti ini. Jadi ingat, kalau menggambar jangan sampai ada satu bagian yang tidak menyatu, nanti hasilnya akan membuat warna itu bocor. Nih seperti ini ya contohnya ya, misalkan saya mau membuat lingkaran. Maaf, warnanya belum saya ganti. Sini saya membuat lingkaran. Nah, di bagian ini tidak menyatu. Ketika kita akan mewarnai, hasilnya akan seperti ini. Ini namanya bocor. Kenapa bocor? Karena di sini tidak ditutup atau dibuntu, ya, jadi bocor kemana-mana. Kecuali kalau kita buntu di sini ya, misalkan seperti ini. Nah, sudah menyatu, kita warnai kembali, kembalikan warna putih, langsung keluarin saja ya. Nah, hasilnya seperti ini. Yang dalam tidak ikut karena semuanya sudah tertutup. Nah, seperti itu fungsi dari fill with color. Kemudian ada lagi fungsi namanya icon text. Nah, selain menggambar di Paint ini juga ada fungsi icon namanya text. Jadi icon di sini untuk menulis, ya, menulis, dan juga di sini ada menu namanya eraser. Eraser atau penghapus. Gambarnya sudah kelihatan seperti penghapus ya. Nah, fungsinya otomatis untuk menghapus gambar. Misalkan saya pilih menghapus, kemudian di sini saya hapus. Nah, settingnya seperti ini. Nah, oke, itu namanya eraser, icon eraser untuk menghapus. Kemudian ada lagi namanya color picker. Nah, ini fungsinya untuk memilih gambar, memilih warna. Maaf. Jadi ketika kamu bingung ini kira-kira warna apa ya, kamu mau menyamakan dengan warna ini, kamu bisa klik color picker. Kemudian klik warna yang mau diambil. Nah, kemudian pilih icon fill with color untuk mewarnai yang satu. Seperti ini. Itu color picker. Kemudian ada lagi namanya magnifier. Apa ya? Ini kaca pembesar. Kaca pembesar ini fungsinya untuk ketika mungkin saudara-saudara kurang jelas karena gambarnya kekecilan, jadi bisa di zoom seperti ini. Besar ya. Kalau mau mengembalikan bisa klik mouse kanan, mouse sebelah kanan. Oke, itu kelompok icon tools. Kemudian di sini ada brush. Brush ini fungsinya untuk melukis. Jadi saudara-saudara kamu kalau mau menggambar sebuah lukisan atau menggambar menggunakan efek lukisan bisa menggunakan brush. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini juga ada macam-macam bentuk brush. Ada seperti air brush. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kelompok shapes. Nah, di kelompok shapes ini ada bentuk-bentuk berbagai macam bentuk ya. Ini berbagai macam bentuk yang sudah disediakan oleh Paint. Jadi saudara tidak perlu bingung-bingung ketika mau menggambar lingkaran. Nah, langsung saja klik gambar lingkaran dan juga langsung digambar di sini. Berbeda ketika kita menggunakan pensil ini tadi. Nah, bentuknya lebih teratur ini. Karena memang sudah disediakan oleh program Paint.
Kemudian ada lagi namanya rectangle. Ini tadi lingkaran namanya oval. Ini namanya rectangle. Bentuknya yaitu kotak, jadi pasti digunakan untuk menggambar kotak. Ini. Gambar kotak. Kemudian ada lagi namanya line. Line ini untuk menggambar garis. Nah, bentuknya seperti garis, lurus ya. Jadi digunakan untuk menggambar garis. Ini seperti ini. Nah, itu salah satu contoh dari Shapes ya, kelompok Shapes. Kemudian di sini ada outline, ini untuk memberikan efek pada garis, ada solid color, ada crayon, ini bisa dilihat di sini ya nanti ya. Ada crayon bentuknya seperti ini, marker, oil, natural pencil, watercolor. Itu efek-efek untuk outline. Kemudian ada size. Maaf ya, ada sponsor lewat. Ini ada size, ini digunakan untuk merubah ketebalan dari garis. Seperti ini ya, perbedaannya dilihat. Seperti itu. Dan di sini ada tabel color, di sini untuk memilih berbagai macam warna. Seperti ini. Kemudian apa bedanya color 1 dan color 2? Nah, kalau color 1 ini bisa kita gunakan untuk sebenarnya dua-duanya untuk mewarnai juga bisa. Cuman bedanya kalau yang color 1 ini itu sebagai pintasan kita ketika klik mouse sebelah kiri. Nah, misalkan Pak Febri mau mewarnai ini ya. Untuk yang color 1 saya mau menggunakan warna ini orange. Yang color 2 saya menggunakan warna kuning. Jadi di sini adalah semacam, kalau saya sih menggunakan ini untuk kombinasi warna ya. Jadi ketika kita pengen dua warna ini ya berarti kita pilih dan taruh di color 1 dan color 2. Misalkan seperti ini ya. Ini saya pakai klik kanan. Kemudian kalau pakai klik kiri, warnanya berbeda. Oke, seperti itu. Kalau misalkan di sini belum ada warna yang memuaskan yang ingin saudara pilih, bisa pilih di edit color. Nah, ini langsung pilih saja warnanya, mau warna yang seperti apa. Nah, kalau sudah diklik OK, langsung menambah di sini. Seperti ini. Oke, itu di menu color. Kemudian di sini ada edit paint GD, ini ya program baru. Jadi ini upgrade dari program Paint. Di sini saya tidak bahas ini karena materi saya ada di program Paint sendiri. Nah, kemudian yang warna putih ini apa ya? Warna putih ini adalah lembar kerja. Nah, saya tandai pakai ini ya. Jadi warna putih ini adalah lembar kerja. Apa itu lembar kerja? Lembar kerja adalah lembar yang mana di situ tempat saudara-saudara untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Jadi paling gampang ini ketika kita buka program Paint. Jadi ini adalah halaman atau buku yang harus saudara-saudara gambar. Jadi buku gambarnya ada di sini. Ini adalah buku gambar. Oke, itu saja yang saya jelaskan tentang program Paint untuk tahun ini. Nanti selanjutnya saudara-saudara tunggu saja untuk informasi tentang Paint yang lainnya di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, dan jika ada sesuatu yang mau ditanyakan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.